Waspada, Indonesia darurat kasus kekerasan anak. Setidaknya di tahun 2024 terdapat lebih dari 15.000 kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak. Mirisnya, tak hanya sebagai korban, anak di bawah umur ini pun justru berperan sebagai pelaku kekerasan. Salah satu kasus terbaru yang menggegerkan publik yaitu tragedi pembantaian satu keluarga di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri yang masih berusia 14 tahun. Entah terhasut bisikan dari mana, dengan sadisnya ia tega menghabisi nyawa ayah dan neneknya, juga melukai ibu kandungnya dengan senjata tajam. Berdasarkan penyelidikan, pelaku remaja berinisial MAS ini mengaku telah mendapatkan bisikan meresahkan yang mendorongnya melayangkan aksi keji tersebut. Kejadian ini tentu saja menyentakkan mata hati kita. Betapa pentingnya pengawasan dan perhatian pada anak-anak. Kasus perundungan, khususnya di lingkungan pendidikan masih saja menjamur. Dari tingkat SD, SMP, SMA, kuliah sampai bahkan di tingkat kedokteran spesialis perundungan ini terjadi. Bukan hanya fisik saja, bukan hanya verbal saja, sampai ada korban tewas dan meninggal. Betul. Nah, buktinya negara Indonesia merupakan urutan kelima dengan kasus perundungan terbanyak di dunia. Per bulan September tahun 2024 saja sudah ada 293 kasus perundungan. Itu pun yang terdata dan terlapor. Kasus terakhir yang juga meresahkan yaitu seorang murid di Surabaya yang diperintahkan untuk bersujud dan menggonggong. Ya, berlutut disuruh menggonggong oleh salah satu orang tua murid yang merasa anaknya juga dibully oleh anak ini. Dan untuk itu kita akan mengundang ke sini nanti korban-korban dan beberapa kasus perundungan yang terjadi di Indonesia, bahkan sampai ada yang korban meninggal juga. Nah, sekarang kita akan lihat liputan tim investigasi ke Surabaya, ke keluarga korban. Minta maaf. Minta maaf. Pihak SMA Kristen Gloria II tetap melanjutkan proses hukum atas kasus intimidasi yang dilakukan orang tua siswa di lingkungan sekolahnya. Meski telah tertangkapnya Ivan sebagai tersangka dalam kasus perundungan bersujud dan menggonggong yang terjadi di Surabaya beberapa waktu lalu, rupanya masih terus bergulir. Dan di episode kali ini, tim Jam Praktek pun mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi, terutama pada sisi keluarga korban Ibunda Ivan. Saat ini kami juga terus terang sebetulnya seperti berbicara seperti ini, saya sebetulnya juga belum mampu. Jadi saat ini pun saya masih dalam masa pemulihan secara mental, secara psikis, dan juga untuk Ethan supaya bisa kembali bersosialisasi normal kembali. Pada kesempatan ini juga, baik Ibu Ira maupun sang pengacara Bella turut mengklarifikasi pemberitaan yang mengatakan bahwa Ethan adalah pelaku bullying. Terkait dengan progres dari kasus ini yang belum diketahui publik, diantaranya yang pertama, mungkin semuanya sudah mendengar bahwa kejadian bersujud dan menggonggong itu terjadi 2 kali. Tapi yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan kejadian berlutut dan menggonggong yang kedua kalinya, yang mana itu terjadi masih di lingkungan sekolah, tepatnya di dalam sekolah. Sampai saat ini kita dari keluarga korban mempertanyakan terkait dengan CCTV. Kenapa? Untuk membuat clear masalah ini. Karena selama ini yang beredar dan viral adalah video yang menunjukkan kejadian berlutut dan menggonggong yang pertama. Sedangkan yang kedua, banyak beredar juga, itu adalah video terkait dengan ibu korban yang dibawa masuk ke dalam mobil pada saat telah pingsan dan tidak sadarkan diri.
Jadi ada missing link di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak tidak diketahui publik adalah tidak benar bahwa telah terjadi pembulian. Dan di luar permasalahan ini sudah bias. Seolah-olah terjadi saling ejek, kemudian ada korban dibully, karena dibully kemudian membenarkan bila mana orang tua bertindak untuk melakukan persekusi terhadap anak dengan narasi demi membela anak. Saya tegaskan sekali lagi, itu tidak benar dan kami pun menunggu pembuktian atas statement tersebut. Dalam hal ini kami meminta kepada aparat penegak hukum supaya dapat mengusut kasus ini secara tuntas, agar publik bisa melihat dan menilai, agar kita semua mendapat pembelajaran. Karena ternyata faktanya dari data yang kami miliki, dari bukti yang kami miliki, tidak benar terjadi pembulian. Kemudian yang ketiga, perlu kami sampaikan keadaan Ethan di tanggal 21 Oktober 2024 itu sangat menyedihkan. Saya mengerti dari perspektif orang tua korban yang berusaha dengan caranya untuk melindungi anak. Tetapi biar bagaimanapun, pembiaran terhadap Ethan yang mengalami persekusi 2 kali, yang mengalami kekerasan 2 kali, itu tidak dibenarkan. Dan pada saat itu sangat kami sayangkan banyak orang dewasa dan juga ada pihak sekolah tetapi tidak mampu melakukan sesuatu hal yang signifikan untuk menghentikan. Artinya bila mama korban atau ibu korban saat itu tidak sadarkan diri, tidak pingsan, perundungan itu akan tetap berlangsung. Dan yang keempat, terkait dengan progres perkara ini yang mungkin publik juga ingin tahu, korban dan ibu korban diminta untuk melengkapi berkas dengan melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bayangkara. Semuanya atas permintaan Polrestabes Surabaya. Dan kami juga hingga saat ini masih menunggu progres kelanjutan dari kasus ini. Di lain pihak, Excel, sang anak tersangka Ivan, mengunggah video dan surat berisi permintaan maafnya lantaran menyebabkan sang ayah harus berada di balik jeruji besi. Aku minta maaf ya Pak, gara-gara aku malah Papa yang kena masalah. Kalau waktu bisa diputar kembali, aku pasti nggak bilang ke Papa sama Kodev kalau aku dibully. Pasti sekarang kalau aku nggak bilang kalau aku dibully, keluarga kita baik-baik saja dan masih bisa kumpul-kumpul kayak dulu. Lantas bagaimana tanggapan Ira? Saya tidak terlalu banyak berkomentar untuk hal ini, cuma sangat disayangkan pada saat itu ketika anak pelaku tetap mengatakan bahwa dia telah dibully. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dari awal saya memaafkan pelaku dan juga anak pelaku. Tapi saya juga berharap bahwa ini akan menjadi pembelajaran supaya tidak lagi terjadi seperti ini. Jadi saya menghargai proses hukum yang berlaku. Tetapi dari secara pribadi saya dan keluarga sudah memaafkan pelaku dan anak pelaku. Ethan, Mama minta maaf ya. Saat itu Mama membiarkan kamu untuk melakukan apa yang dikatakan pelaku. Saat itu kamu harus sujud minta maaf menggonggong, Nak. Mama saat itu tidak berdaya, Mama takut. Mama takut kamu disakiti. Bahkan saat itu Mama pun rela kalau Mama yang harus menggantikan kamu, Nak. Ethan, maafkan Papa sama Mama ya, Nak ya. Semoga kedepannya tidak ada lagi mama-mama dan ibu yang seperti saya.
sekeras apapun, separah apapun keadaannya, kalian harus berjuang untuk melindungi anak-anak kalian. Jangan seperti saya. Sebagai seorang ibu sekaligus seorang guru di sekolah berkebutuhan khusus, Ira mengaku bahwa perbuatannya kala itu akan mendapat pro dan kontra dari masyarakat. Dan saat ini dirinya hanya menginginkan ketenangan dan kesembuhan bagi keluarga kecilnya. Ya, itulah tadi penelusuran kita secara eksklusif di Surabaya dari Jam Praktek. Dan kita memang Jam Praktek itu fair, kita tidak berpihak. Tapi yang jelas ada satu poin yang kita ingatkan dari kasus tadi bahwa perundungan apapun bentuknya tidak dibenarkan oleh siapapun kepada siapapun dan apapun bentuknya. Betul. Termasuk perundungan secara verbal atau cuma ngatain doang, mau ngomong, mau cuma ngatain sedikit, itu tetap sama perundungan. Ya. Nah, berhubungan dengan kasus ini juga ada seorang sosok ya yang ikut memviralkan ya kasus ini. Kita panggilkan langsung saja, ini dia John LBF. Nah, kabarnya kasus ini ya kasus gonggong-menggonggong ini sempat tidak diproses sampai harus diviralkan oleh banyak pihak, beberapa pihak. Salah satunya juga John LBF yang tergerak memviralkan. Ya. Nah, tapi ada ancaman-ancaman yang John dapat mungkin? Jadi di hari setelah pagi saya viralkan, langsung saya dihubungi dari nomor nomor luar. Jadi prinsipnya saya disuruh diam. Kenapa suruh diam? Dia bilangnya seperti ini. Udahlah, semua orang itu juga ada dosanya. Ngapain sih kamu ikut-ikutan komentar seperti itu? Terus saya tanya, kenapa kok kamu larang-larang saya? Saya punya hak bersuara, saya bilang begitu. Terus setelah kita gali, ternyata ini mengaku dari pihak saudaranya si Ivan. Tapi kalau John LBF kan nggak bisa diatur-atur begitu. Kalau kita mau ngomong ya ngomong aja. Benar. Semua orang punya hak untuk bersuara di Republik ini kan. Makanya alhamdulillah 2 hari saya viralkan, saya push terus. Saya pun juga langsung berinisiatif berkoordinasi dengan Pak Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi untuk Bang, ini harus ada tindakan tegas dari kepolisian. Supaya apa? Ini jadi presiden, masyarakat jangan ada yang menirukan kejadian seperti ini lagi di kemudian hari. Ya. Gitu. Alhamdulillah saya juga sempat kirim lawyer, tim hukum ketemu dengan pihak keluarganya dari korban anak tersebut. Ya. Dan yang saya tangkap terakhir itu memang akhirnya dari pihak keluarga kalau nggak salah itu sudah bersedia untuk membuat laporan polisi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Makanya dari pihak kepolisian sana bisa segera melakukan tindakan karena sudah ada laporan resmi dari pihak orang tua gitu Mas Uya. Dan saya perlu bocorkan di sini Mas. Apa? Sebetulnya di hari yang sama penangkapan Ivan, itu dia mau ketemu saya. Ngapain? Dia mau minta, intinya yang disampaikan ke saya melalui teman saya, namanya Adrian ya. Itu dia pengen, oke, gua intinya tetap udah menyadari kesalahan, saya akan tetap mengikuti proses hukum, tapi Bang John tolong speak up supaya anak dan istri saya jangan diserang sama masyarakat. Oke, John LBF, thank you so much. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran semua. Dan setelah ini ada juga korban perundungan yang sampai meninggal dunia. Tragis, ironis, dramatis. Oke, untuk mengingatkan seperti apa kasusnya, kita lihat tayangan berikut ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melihat Bintang, putra kesayangan berpulang tanpa nyawa dan terbungkus kain kafan. Ya, Bintang Balkis Maulana, santri berusia 14 tahun asal Banyuwangi ini harus menghembuskan nafasnya setelah dianiaya oleh 4 seniornya di pesantren Al-Hanifiyah Mojo Kediri Februari 2024 lalu. Ironisnya, Bintang meninggal dengan kondisi banyak luka lebam dan robek di tubuhnya. Entah apa yang membuat keempat pelaku ini begitu tega melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap adik juniornya ini.
Simak kisah selengkapnya hanya di Jam Praktek. Oke, di depan kita sudah ada Ibu Supiati, ibunda dari almarhum Bintang. Kakak Mia ya, kakaknya Bintang, dan Mbak Dea, kuasa hukum dari keluarga almarhum ya. Ibu tahu pertama kali Bintang meninggal tuh dari mana? Katanya sempat ditutupi oleh pihak pesantren ya? Ya, dari anak saya. Mia, kebetulan kan anak saya suka berkomunikasi sama kakak saya. Oke. Oh, dari kamu Mia ya? Gimana ceritanya taunya? Itu pas Mia lagi kerja. Iya. Lagi kerja, terus jam 11 atau enggak setengah 11 itu Pak De nelpon. Oke. Ngabarin kalau Bintang jatuh. Jatuh? Jatuh di kamar mandi, tapi Mia nggak nanyain kondisinya gimana. Karena Mia shock, langsung Mia nelpon Mama. Ya. Ngabarin Mama kalau Bintang itu jatuh. Terus di situ ternyata Pak De nelpon lagi ke Mia. Dan Mia nanyain, terus gimana keadaannya Bintang? Gitu. Pak De bilang Bintang meninggal. Bintang meninggal? Jadi yang ngabarin bukan pihak pesantren? Bukan. Pak Ade taunya dari mana? Dari pihak pesantren. Tapi pihak pesantren nggak ngabarin kita. Kenapa begitu? Karena mungkin yang jadi wali di pesantren Pak De. Oke. Ternyata meninggalnya kenapa? Bukan jatuh di kamar mandi kan? Kan. Ternyata katanya dia apa? Dibully. Dibully. Oleh siapa? Sama teman-temannya sih. Umur berapa Bintang? Bintang umur 14. Teman-temannya yang ngebully itu? Ada yang 16 tahun, Yes. 17 tahun, 18 sama 19. Sadis ya anak-anak umur segitu ya. Diapain katanya Bintang? Kalau dari rekonstruksinya itu sempat didorong terus dilempar pakai batu. Gimana? Dilempar pakai apa? Pakai batu kerikil gitu. Jadi gimana? Didorong? Didorong terus di rekonstruksi itu katanya Bintang itu dijadiin kayak mangsa sama Samsak maksudnya. Mangsa. Samsak. Oh. Jadi Bintang di tengah, terus yang pelakunya ini bergerombol, berdiri, Bintang di bawah. Sampai akhirnya Bintang lemes, terus besoknya katanya Bintang sempat lari. Dia mandi, lari, dikejar sama salah satu pelaku. Terus Bintang kan udah nggak kuat kan, itu dilempar pakai kerikil. Terus? Dalam keadaan dia nggak pakai baju. Akhirnya sampai meninggal dan pelaku bilangnya dia jatuh dari kamar mandi. Oke, waktu dijadiin mangsa tuh diapain aja? Dipukulin, ditendang, terus ada Bintang itu dibanting. Kalau kata pas rekonstruksinya, Bintang itu sempat dibanting beberapa kali. Oke Bu, salah apa katanya Bintang sama mereka melakukan itu sama anak ibu yang baru 14 tahun? Katanya sih tidak ikut sholat berjamaah. Tapi menurut saya kalau tidak sholat berjamaah tidak mungkin sampai seperti itu. Mungkin karena tidak sholat, anak saya posisinya dalam keadaan sakit. Karena waktu itu terakhir video call sama saya, dia bilang, saya sakit Ma. Dia bilang gitu. Terus saya dikirim uang sama saya, dia tidak menjawab. Minta uang ke ibu, bilang apa Bintang? Dia nggak minta uang. Oh, ibu kasih uang? Dikirim uang buat beli obat ya nak, sampai bilang begitu kalau sakit. Terus? Akhirnya habis itu langsung dimatiin video callnya. Oke, jadi sekarang sudah ada berapa tersangka? 4. Berapa dia? Iya deh. 4 tersangkanya 4. 4. Yang melakukan apa saja? Yang melakukan pemukulan terhadap Bintang, pembulian. Oke. Itu 4 orang itu. Kenapa ketua kamar ini tidak jadi tersangka? Nah itu sebenarnya harapan kita juga adanya pengembangan ya, turut serta terhadap ketua kamar ataupun pihak Ponpes. Tapi memang sampai saat ini belum ada. Jadi kan ada indikasi Ponpes menutup-nutupi kejadian ini. Benar nggak dia? Gimana? Iya benar. Apa yang terjadi? Karena dari awal pihak Ponpes ini datang ke rumah ibu mengantar jenazah Bintang, bilangnya jangan dibuka. Oh iya? Kain kafannya. Ini udah disucikan. Bilangnya gitu. Siapa yang bilang tuh pihak Ponpes? Dari pihak Ponpes. Siapa? Selaku kiai.
Kiai, pemimpin di Ponpes itu gimana? Bukan pemimpin, cuman memang kayak ya Pembunuh salah satu yang dituakan lah di Ponpes ya Bu. Kiai di Ponpes itu bilang jangan dibuka. Karena sudah disucikan. Padahal sebetulnya dia pasti tahu apa yang terjadi dong. Ya pasti. Iya kan? Tapi alasannya kiainya itu saat kejadian saya tidak ada di tempat, jadi saya tidak tahu. Tapi oke, jangan dibuka. Oke, terus ibu waktu dibilang jangan dibuka apa yang ibu pikir? Saya bilang saya harus membuka anak saya karena saya yang melahirkan anak saya, saya akan menciumnya untuk yang terakhir kalinya. Saya bilang begitu, saya harus menciumnya. Terus? Anak saya tidak najis, saya bilang. Komentar dia pas saat ibu tetap memaksa membuka? Tetap saya buka, mereka semua diam. Diam? Jangan gitu. Tetap bilang jangan? Jangan. Artinya ada upaya memang mereka menutup-nutupi supaya ibu tidak tahu apa yang terjadi. Yang bilang jangan-jangan siapa lagi selain Kiai tadi? Pihak Ponpes semua yang saya dengar. Semua pihak Ponpes bilang jangan. Kalau keluarga saya bilang harus buka. Setelah ibu buka apa yang ibu lihat? Ya, berdarah-darah. Masih ada darah-darahnya? Berdarah. Artinya kan kalau sudah dimandikan bersih harusnya. Mungkin karena udah lama sih. Udah lama jadinya kan dia membusuk mungkin. Nah artinya pihak Ponpes nggak mungkin nggak lihat dan nggak tahu saat itu belum dikafanin, belum ditutup kan? Artinya pihak Ponpes ini nggak mungkin nggak tahu kalau Bintang meninggal di. Nah, menurut kalau menurut saya ya, pihak Ponpes ini yang menutup-nutupi termasuk pimpinannya, Kiai tadi harusnya ikut jadi tersangka atau diperiksa. Iya, betul. Tapi kenapa? Gitu ya, kita juga sebenarnya udah mendorong pihak kepolisian supaya ada pengembangan ke pasal 55 turut serta. Turut serta? Iya. Tapi sampai sekarang juga ya belum ditetapkan. Tapi kalau boleh saya tahu Bu, sosok Bintang itu seperti apa ya Bu ya? Dia tidak pernah membangkang di Surabaya. Kan saya jualan, kadang dia selalu yang nganterin air, kadang ke kebun. Dia tidak pernah menuntut apapun, minta apapun, tidak pernah. Bu, ada permintaan maaf atau pernah ketemu dengan pelaku-pelaku Bu? Ketemu di pengadilan. Mereka bilang apa? Tidak pernah bilang sepatah kata pun meskipun bertatap muka sama keluarganya juga. Dari pihak pesantren ada yang minta maaf lah Ibu setelah itu? Dari pihak pesantren 3 hari, 5 harinya datang ke rumah situ saja. Situ tidak lagi. Tapi aku pengen tanya, Ibu ini sudah mengikhlaskan belum kepergian Bintang? Jujur Bu? Jujur, dengan beriringnya waktu. Karena saya percaya takdir Allah, ajal itu hanya milik Allah. Saya kuat hanya karena Allah. Anak saya pun milik Allah. Dan saya pun juga milik Allah, saya ikhlas. Tapi yang disayangkan caranya seperti ini, sampai sekarang masih saya belum ikhlas. Manusia itu diberikan pikiran, akal. Apabila kejadian yang fatal itu seharusnya mereka mikir, pasti ada hukumannya. Tapi kemana akal dan pikirannya manusia seperti itu, saya nggak habis pikir sampai sekarang. Berapa lama waktu yang membuat Ibu akhirnya bisa ikhlas dan percaya ini adalah kehendak Allah?